Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma ta'qulun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah An-Nisa ayat 42. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Apa terjemahannya? Wahai orang beriman, kamu itu tidak usah mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Sampai kapan ya Allah? Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu itu mengerti yang kamu ucapkan dalam sholat itu apa. Nah, ini cerita orang mabuk. Yang jadi masalah adalah kita yang tidak mabuk ini, kita yang tidak pernah minum tua ini, tetapi dalam sholat kita tidak mengerti bacaan sholat kita. Nah, ini bagaimana? Tentu lebih parah lagi. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, apakah kami tidak usah sholat saja? Nah, itu lebih parah lagi. Jadi intinya kalimat tadi mengingatkan Allah kepada kita melalui Rasulnya, supaya kita meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan kita untuk menghafal kembali bacaan sholat itu. Jangan sampai kita ucapkan kita tidak mengerti. Itu tidak boleh menurut Allah dan Rasul. Nah, nanti dulu nanyakan, Pak, kira-kira sholat saya ini diterima Allah atau tidak? Ya tentu kita tidak bisa jawab. Kalau kita tanya kepada Allah, ya Allah, sholat saya ini diterima atau tidak? Jawabannya sudah terjawab di ayat yang tadi.
Kalau kamu mendekati sholat saja tidak boleh, hanya karena kamu tidak hafal atau tidak mengerti bacaan, apalagi kamu melakukan sholat, bagaimana bisa aku terima? Nah, ini catatan yang perlu kita pegang agar kita hati-hati ke depannya. Nah, persoalan ini bukan hanya di bacaan sholat, termasuk bacaan wirid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Itu juga kita harus mengerti. Termasuk doa kita juga. Jangan sampai kita meminta sesuatu kepada Allah, kita tidak ngerti apa yang kita minta. Kalau doa tidak terkabul, jangan nyalakan Allah, kelirunya di kita. Jamaah yang saya hormati, yang hendak saya sampaikan bukan masalah yang itu, yaitu wiridan yang sering kita baca-baca setelah kita sholat 5 waktu. Nah, setelah sholat 5 waktu kita membacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Nah, kebanyakan kita kan hanya membaca saja, hanya mengucap saja. Nak ngerti atau tidak, pokoknya begitulah. Nah, tetapi alangkah baiknya semua itu dimengerti, dipahami maknanya itu. Apa maknanya? Baik, kita mulai daripada subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Jadi kita sebut-sebut Allah itu maha suci Allah. Nah, apakah perlu kita mengatakan Allah itu maha suci berkali-kali, sedangkan Allah tidak pernah ternoda? Pernahkah kita berpikir untuk apa kita mengatakan kalimat itu? Sama dengan sewaktu kita ruku, di situ ada kalimat subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Seketika kita mengatakan subhana, maha sucilah engkau ya Allah. Ditanya oleh Allah balik, yang kamu maha sucikan itu siapa? Yang kamu sucikan itu siapa? Ya karena kita awam, kita jawab, engkau ya Allah yang kami sucikan. Lah kalau begitu alangkah hebat kamu. Aku yang maha suci, engkau pula yang mensucikan aku. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang kotor. Yang benar itu adalah, kata Allah, aku yang mensucikan kamu seketika kamu ruku. Aku yang membesarkan mental spiritual kamu seketika kamu ruku. Dan aku yang memuji kamu seketika kamu ruku. Sehingga tidak satu pun malaikat langit dan bumi yang tidak kenal siapa kamu, karena aku memuji kamu. Itu dalam paham waktu kita membaca ruku. Nah, sewaktu kita mengucap wirid, apa itu artinya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terjemahannya benar, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan itu tidak akan merubah keadaan Allah. Yang Allah maksudkan adalah, dengan adanya kamu mengatakan, mengakui aku maha suci, tolong dong, yang datang dari aku ada dalam dada kamu, sucikan pula. Intinya itu, kata Allah. Apa yang datang daripada Allah ada dada kita, itulah roh kita, itulah diri kita sebenarnya, disucikan dia itu. Jangan didodai, dikotori, apalagi dirusak, tidak boleh. Kalau kita ini kan gampang, berbohong mudah, ya, memfitnah mudah, menghasut mudah, dan mudah semua. Tanpa kita sadari, kita tidak bersuara, tidak bisa berkata, tidak bisa berbuat kalau tidak ada roh tadi. Berarti roh itulah yang kita kotori. Roh itulah yang sudah kita nodai. Jangan, kata Allah. Ya percuma saja kamu mengatakan subhanallah, subhanallah, sementara yang datang daripada aku kamu kotori. Tidak boleh begitu. Itu paham subhanallah. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa perlu Allah dipuji? Ya tidak perlu lagi. Karena Allah sudah agung, sudah hebat, sudah luar biasa. Bahkan dia menciptakan segala sesuatunya. Apa yang lagi mau dipuji? Paham dan maknanya adalah, ya kamu pujilah yang ada di dada kamu tadi, roh tadi. Berikan dia perbuatan yang baik, suara yang baik, kata yang baik, perbuatan yang baik, sehingga pujian Allah itu nyata pada kamu melalui orang-orang. Nah, ini kita kadang-kadang bersuara saja salah, berkata salah, berbuat salah. Justru orang sekitar kita tidak suka dengan kita. Kenapa? Ya boro-boro mau memuji, orang sekitar kita tidak suka kepada kita. Nah, disadari atau tidak, ketidaksukaan orang itu artinya tidak suka kepada roh diri kita, tidak suka kepada yang datang daripada Tuhan, Adam dada kita. Mohon jangan begitu, kata Allah. Itu keliru. Selanjutnya lagi, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah.
tidak usah diucapkan lagi. Memang iya, tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak ada zat sifat perbuatan di dunia ini kecuali akulah dia. Tetapi yang aku maksud adalah, kalau memang tidak ada Tuhan di dunia ini selain aku, ya kamu jangan mempertuhan diri. Ruhmu itu jangan mempertuhan diri. Artinya, bersuaralah kamu, berkatalah kamu, berbuatlah kamu di muka semesta ini dengan catatan sesuai dengan kehendak aku dan kehendak Rasulku. Nah, selepas daripada itu, berarti kamu sudah keluar daripada jalurku. Berarti kamu sudah mempertuhan dirimu selain aku. Kan ngeri itu. Dikit-dikit meleset kita sudah syirik jatuhnya. Nah, itu maknanya kata Allah. Jangan kamu bertuhan dirimu, tetaplah bertuhan kepada aku. Selanjutnya lagi, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya sudah tahu kita. Allah sudah tahu juga. Tidak usah diceritakan terus itu kata Allah. Yang penting kamu pahami, kalau Allah itu Maha Besar, kebesaran Allah itu mana? Mana dia kebesaran Allah? Kamu tahu apa enggak kata Allah? Belum tahu ya Allah. Nah, ditunjukkanlah kebesaran itu. Kebesaranku itu ada dalam dada kamu. Itulah ruh tadi. Dengan ruh itulah kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa berfikir. Dengan mendengar, melihat, merasa dan berfikir, kamu bisa bekerja. Dengan bekerja kamu dapat uang. Dengan uang kamu jadi orang kaya raya. Dengan kaya kamu jadi orang besar. Nah, kamu jadi orang besar itu karena kamu menggunakan kebesaranku. Coba kalau aku cabut kebesaranku daripada dirimu, apa yang terjadi? Kamu akan jadi bangkai, jadi sesuatu yang tidak berguna. Jangan pun untuk orang lain, keluargamu saja tidak suka lagi dengan kamu. Kamu akan dikubur ke dalam tanah sana. Itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan ayam potong, ayam mati yang di pasar minggu itu, harganya katakan 50.000. Kalau kita minta, Bu, tolong lebihkan 1 on. Boleh Pak, tapi tambah 5.000 lagi. Jadi 1 on ayam mati, ayam potong, berharga ketimbang tubuh kita yang berat, tapi tidak ada roh lagi. Nah, itu harus kita pahami itu. Nah, terakhir, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali yang datang daripada Allah yang Maha Besar dan Maha Agung. Nah, yang datang daripada Allah itu mana dianya? Siapa dianya? Ada dalam dada kita semuanya. Itulah roh kita, itulah diri kita sebenar diri. Siapa yang bisa berkuasa tanpa ruh? Tidak ada. Siapa yang punya kekuatan tanpa ruh? Tidak ada. Jadi semua itu menjurus kepada diri kita yang sebenar diri. Tidak ada kekuatan pada dirimu, tidak ada kekuasaan pada dirimu, tidak ada segala-galanya pada dirimu kalau tidak dengan Ia yang datang daripada aku. Nah, mudah-mudahan dengan itu saudara-saudaraku, kita bisa memahami betapa besar anugerah Allah kepada kita, bahwa kebesarannya pun ada pada kita. Manfaatkanlah untuk bersuara baik, berkata baik, berbuat baik, menebarkan kasih sayang, bukan kebencian, menebarkan kedamaian, bukan hasud billah sehingga bermusuh-musuhan. Barakallahu li wa lakum fil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.